Biaya pakan makin mahal, tapi hasil ternak justru segitu-gitu saja. Jangan-jangan masalahnya bukan di ternak kita, tapi di pakan. Hari ini saya akan tunjukkan cara membuat pakan murah bernutrisi tinggi dari bahan di sekitar kita, bahkan dari limbah yang bisa bikin ternak kita lebih sehat dan hasilnya maksimal. Nah, hari ini saya mau berbagi, mohon maaf, saya hanya sharing pengalaman saya, bisa bagus dan bisa tidak juga, tapi ini hanya sharing, bagaimana cara sederhana, bagaimana kita bisa membantu membuat pakan sendiri yang lebih murah, tentunya yang sehat, dan tentunya ini yang paling penting itu adalah bernutrisi dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita ada yang menjadi bahan yang murah itu seperti ampas tahu ya. Nah, di Rumah Hijau Bali kami percaya sampah itu bukanlah masalah, tapi bahan baku yang belum termanfaatkan gitu. Jadi hari ini kita akan membuat pakan dari beberapa bahan yang ada di sekitar kita, termasuk juga kita ada yang beli juga ya. Jadi itu seperti ampas tahu, terus ada jagung, ada dedak. Nah, sedangkan untuk maggot ini memang kita itu pelihara, tetapi kita tidak berikan langsung. Kita fermentasi dulu, terus kita blender ya. Nah, itu nanti lebih lanjut, nanti bagaimana memfermentasikan saya akan jelaskan. Nah, untuk sumber asam aminonya itu kita buat dari keong mas. Nanti juga kita akan cerita-cerita tentang asam amino. Nah, terus selanjutnya ada molase dan ada mikroorganisme. Nah, untuk adisional kita tambahkan azola. Nah, untuk azola ya, jadi ini tempatnya adisional saja. Nah, semua ini kita bisa dapatkan dengan mudah dan tentunya harga lebih terjangkau ya. Jadi ini kita mau sharing kepada teman-teman semuanya. Nah, kenapa kita harus membuat pakan sendiri ya? Jadi disclaimer dulu, ini pakan khusus untuk entong, itik sama ayam kampung ya, bukan untuk pakan ayam petelur ya. Nah, pertama itu bisa hemat biaya. Kita tidak tergantung dari 100% dari pakan pabrikan yang harganya ya terus naik. Nah, terus yang kedua, kita tahu isi pakan kita. Jadi tidak ada bahan kimia yang berlebihan, semuanya kita kontrol sendiri ya. Jadi itu cell mixing ya. Terus yang ketiga itu kita lebih sehat dan untuk ternak kita, dan otomatis lebih sehat juga untuk kita yang mengkonsumsi hasilnya, baik itu dagingnya, baik itu telurnya ya. Jadi itu perlu dipahami. Nah, sekarang kita bahas satu persatu biar teman-teman boleh dibilang mengerti kenapa kita pakai bahan yang hari ini kita gunakan. Pertama itu ampas tahu. Ampas tahu ini adalah sumber protein nabati yang baik. Selain itu dia itu murah. Ampas tahu juga mudah dicerna dan ini sangat cocok untuk ayam kampung kita, entong, dan begitu juga itik, karena mereka makan hampir 200 gram per hari ya. Nah, terus yang kedua itu adalah jagung. Jagung itu adalah sumber energi utama untuk pakan kita. Makanya kita bilang hampir 45% itu jagung ya. Kalau diibaratkan, nah ini seperti nasi untuk manusia, memberikan tenaga dan membantu pertumbuhan ternak. Nah, itu manfaatnya jagung. Jadi jagung itu bagi kami penting dan harus dan wajib ada di pakan ya. Terus yang ketiga itu dedak. Dedak ini juga penting karena mengandung serat. Nah, di dedak ini ada kandungan vitamin B, terus ada mineral. Nah,
Dedak juga membantu sistem pencernaan untuk ternak kita supaya lebih sehat. Nah, yang keempat ini yang kita budidayakan di rumah hijau itu adalah maggot. Nah, sumber protein ini tinggi yang mungkin sampai 48%. Jadi maggot itu mengandung protein tinggi. Disclaimer dulu, ya ini maggot 48% itu untuk yang kering ya, bukan yang basah. Terus yang kedua, dia itu boleh dibilang tidak bisa diberikan secara langsung. Kalau bagi kami difermentasi dulu terus langsung di blender. Nah, lebih mudah diserap untuk ternak kalau kita sudah lakukan ini fermentasi, dan bisa menggantikan tepung yang biasa mahal. Nah, dari tepung itu kan kita keringkan lalu dibuat tepung. Nah, yang selanjutnya itu adalah asam amino, itu terbuat dari keong mas. Nah, keong mas yang sering dianggap hama itu oleh para petani justru bisa menjadi sumber nutrisi tinggi. Nanti kita akan sepil bagaimana cara membuatnya ya. Untuk keong mas ini mengandung protein juga dan asam amino penting. Nah, ini sangat bagus untuk pertumbuhan. Jadi bisa meningkatkan kualitas daging dan telur ternak kita ya. Jadi itu, terus yang selanjutnya itu adalah kita punya molase di sini. Molase ini adalah makanan untuk mikroorganisme yang kita campurkan dalam pakan kita. Nah, selain itu memberikan energi tambahan dan membantu proses mempercepat fermentasi, sehingga fermentasi itu berjalan dengan baik. Ya. Terus lanjutnya kita punya mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu adalah kunci dari fermentasi. Mikroorganisme itu membantu memecahkan nutrisi. Terus mikroorganisme itu juga meningkatkan daya cerna. Bisa juga mengurangi bau dari kotorannya dan membuat pakan jadi lebih lebih sehat dan awet. Nah, yang terakhir ini additional saja, ini tambahan 10% aja, jangan banyak-banyak karena azola. Nah, ini azola. Itu azola kita tambahkan azola. Nah, azola kita tambahkan pas pemberian pakan kepada ayam atau ternak kita. Tapi diingat ini teman-teman ya, jadi azola hanya 10% saja dan hanya sebagai pakan tambahan, bukan menjadi pakan utama. Nah, disclaimer dulu biar nggak salah ya. Azola itu mengandung protein yang tinggi dan sangat bagus untuk kesehatan ternak ya. Tapi tidak boleh diberikan berlebihan karena dia tuh 80-90% itu air. Karena kita tetap butuh keseimbangan nutrisi. Nah, kalau kita tuh kasih dia itu hampir 100%, ayam kita itu ya 90% makannya itu air gitu. Makanya nggak boleh. Kalau bisa ini kandungannya dia itu 20-30% itu yang kering ya. Nah, sebenarnya untuk proses pembuatannya itu sangat sederhana sekali ya. Yang pertama ya udah semua bahan-bahan itu tahu, jagung, dadak, maggot, keong mas, molase, apalagi ya, mikroorganisme. Itu semua kita campurkan di sini ya. Dan kita tambahkan lagi di sini adalah grit. Grit ini adalah kayak pasir ya, yang memang khusus untuk pakan ayam. Itu kita tambahkan di sini karena ayam kita itu tidak boleh dibilang mempunyai gigi, dan dengan dia makan batuan atau pasir ini dia akan bisa mencerna makanannya itu dengan lebih baik. Nah, setelah itu semua tercampur dengan baik. Kalau bisa, kalau kita sih punya mixer ya untuk mengaduk dengan sempurna. Nah, ya, jadi kita masukkan, kalau sudah selesai kita masukkan ke dalam gentong seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup rapat-rapat dan kita simpan selama 3-7 hari. Ya, semakin bagus proses fermentasinya, semakin baik kualitas pakan yang akan terjadi. Nah, ciri pakan yang sudah jadi itu, dia itu tidak busuk. Baru kita buka itu dia tidak busuk. Aromanya agak asam segar. Teksturnya itu lembut. Baunya itu seperti bau fermentasi, ya, atau bau kafe. Nah, kenapa harus difermentasi? Nah, ini kita mau cerita-cerita sedikit. Karena fermentasi meningkatkan nilai nutrisi dan tentunya mempermudah pencernaan
dan meningkatkan daya tahan ternak kita. Dan yang paling penting itu adalah mengurangi biaya pakan secara signifikan. Disclaimer dulu, jadi ini pakan yang kita buat untuk pakan entok, ayam kampung, sama itik ya. Nah, pakan ini sangat cocok untuk ayam kampung, entok, dan itik ya. Sekali lagi ya biar nggak salah. Kalau ayam petelur saya belum recommended, mendingan kita tuh buat cara sendiri. Nanti kapan-kapan kita kasih. Dan cara pemberiannya itu diberikan seperti makan biasa ya. Kalau saya itu biasanya kita tambahkan dengan azola dan kita kombinasikan dengan hijau-hijauan, misalnya ada sampah food waste misalnya, bisa kita campurkan. Jadi kita itu sering berpikir untuk sukses beternak harus pakai teknologi yang mahal gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah kreativitas kita, ya. Memanfaatkan sumber daya alam atau kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Dan kemauan untuk belajar dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita tadi itu, ya. Jadi ini kearifan lokal. Jadi kita tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga bisa membantu lingkungan kita. Contohnya bagaimana sampah food waste yang biasanya itu mencemar lingkungan, kita ubah menjadi pakan maggot. Dari maggot ini merupakan nutrisi tinggi untuk. Nah, jadi mulai hari ini jangan takut untuk mencoba. Mulai dari skala kecil, pelajari dan rasakan hasilnya. Karena ketika kita mandiri pakan, kita juga mandiri secara ekonomi. Jadi kalau teman-teman suka konten seperti ini ya, tolong jangan lupa terus belajar dan berbagi ke sahabat teman. Jadi jangan lupa kalau video ini berguna atau bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman semua. Ya, jadi ini hanya sharing dari saya bagaimana memanfaatkan ampas tahu biar mempunyai nilai yang lebih tinggi. Salah satunya adalah untuk pakan ternak kita. Ya, ini juga bisa kita pakai untuk pakan sapi kita. Ya, tapi jagungnya mungkin kita agak kurangin gitu. Ya. Itu yang untuk hari ini bisa saya sharing ya. Setelah yang kita bisa sharing untuk teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk azola itu jangan pernah kita membelinya ya. Untuk azola ini jangan pernah kita membelinya, tetapi kita membudidayakan. Karena azola ini kalau kita beli ini 90% adalah air. Kalau kita itu berikan dia itu 100%, dia makan air. Nah, yang kedua sistem pencernaan ayam kita itu juga bukan seperti sistem pencernaan sapi atau kambing, ya. Nah, sistem pencernaan itu yang berbeda. Nah, sehingga jangan diberikan, hanya sebagai tambahan. Ya, tambahan nutrisi buat ayam-ayam kita. Jadi pakan utamanya tetap kita pakai ada jagung, ada tahu, ada mikroorganismenya, dan yang kita fermentasikan. Ya. Nah, itu untuk teman-teman yang memelihara ayam yang mulailah dari kecil, 5 ekor sampai 10 ekor dulu untuk kita belajar dan mencoba pakan-pakan yang kita buat. Nah, karena kalau kita membuatnya sedikit, jadi kalau misalnya ada kematian atau kurang besar itu bisa kita ganti informasinya. Ya, tetapi kalau itu sudah bagus, kalau bisa itu dipertahankan dan menjadi acuan kita dalam pembuatan pakan. Nah, sehingga semakin bisa kita boleh dibilang hemat dalam pakan, jadi keuntungan akan bertambah untuk kita. Ya, jadi karena kuncinya itu adalah 70-80% itu biaya dalam peternakan itu ada di pakan ya. Kalau pakannya bisa kita kita buat sendiri, alangkah baiknya. Tetapi ingat, jangan sampai kita membuat pakan murah tetapi berujung
ayam atau ternak kita itu tidak bertelur ya, karena kita tuh mau berhemat, ujung-ujungnya nggak bertelur ya, karena kita belajar juga kandungan gizinya ya, ada apa, ada ampas tahu dan lain sebagainya, semua itu harus seimbang dan disitulah kita belajar. Oke, itu aja untuk hari ini, pembuatan pakan dari kita sharing aja untuk peternakan entok, itik dan ayam kampung ya. Itu aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk share video ini, like dan komen-komen video apa yang bisa kita bahas untuk sama. Nah, gitu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.